Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat malam juga bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara streaming. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, akhir dari bulan misi yang saya tahu menjadi bagian di dalam Gereja Kristen Indonesia Klaten. Dan ini adalah minggu yang terakhir, temanya adalah bermisi siapa takut. Kalau tadi Bapak Ibu sudah melihat sejak awal ya, bermisi siapa takut. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mulai dari ini. Siapa takut? Saudara-saudara, ini adalah sebuah ungkapan yang gagah saya rasa. Mencerminkan keberanian, mencerminkan tekad, kelihatannya sangat baik dan sangat menarik. Saya mau cerita saudara-saudara, beberapa hari lalu saya cuti di Fakultas Teologi karena ada kesempatan untuk berkumpul bersama dengan anak-anak saya. Lalu kami pergi ke satu tempat, kami pergi ke taman bermain, theme park, kayak Dufan gitu ya, saudara-saudara, yang ada mainan-mainan macam-macam, atraksi, bukan atraksi, apa disebutnya biasanya wahana permainan yang rada aneh-aneh sebetulnya, anak muda banget. Nah saudara-saudara, salah satu permainannya itu ya seperti di Dufan lah, barangkali Bapak Ibu kalau kita membayangkan ada satu roller coaster begitu ya, semacam roller coaster, tapi tidak di dalam sebuah kereta. Biasanya kan duduk di dalam kereta lalu diikat lalu diputar-putar begitu. Ini tempat duduk saja. Jadi kaki kita melayang-layang seperti duduk lalu diputar 360 derajat 5 kali. Nah, saudara-saudara, anak-anak saya mulai menantang saya. Papa berani? Lalu saya dengan gagah mengatakan, siapa takut? Dan naiklah saya dan menyesallah saya. Setelah itu, lalu anak-anak tertawa setengah mati. Si papa takut, siapa takut? Saya bilang waktu masih duduk bareng, saya duduk bersamaan dengan anak saya yang perempuan. Siapa takut? Enggak takut. Tapi lalu ketika dilihat fotonya, papa takut, lihat kakinya. Ternyata di potret itu saya tidak bisa menyembunyikan bahwa saya takut. Saudara-saudara, saya nunduk, kaki saya nekuk, betul-betul saya mengkerut dan berusaha untuk tidak melihat. Dan memang sepanjang permainan saya merem, saudara-saudara. Merem, gak bisa menikmati. Wah, asik loh Pak, bisa melihat pemandangan terbalik-balik. Siapa takut? Saudara-saudara, siapa takut saya ini menjadi sesuatu yang memang secara umum barangkali kelihatannya gagah. Siapa takut? Tapi ternyata saudara-saudara, siapa takut saya ini hanyalah untuk menutupi sebenarnya saya takut. Siapa takut, tetapi lalu sebenarnya saya pura-pura tidak takut. Tapi saudara-saudara, di sisi yang lain barangkali kata siapa takut ini juga bisa menjadi sesuatu. Saya ingat ketika saya masih SD kelas 5, tetangga-tetangga saya di Bandung, saudara-saudara. Kami tinggal di sebuah perumahan kecil di daerah Bandung Timur. Lalu tetangga-tetangga saya tuh punya anak-anak kecil seumuran saya. Jadi kami bermain rame-rame. Lalu anak-anak kelas 5 SD ini mulai beberapa pakai motor. Jadi motor bebek punya orang tuanya dipakai gitu ya, untuk main di perumahan, bukan pergi keluar. Pada saat itu belum berani pergi keluar, tetapi main di perumahan pakai motor. Lalu saya mulai ditantang, si Andi berani nggak pakai motor papanya? Dan saya mengatakan siapa takut? Dan saya menggunakan motor Vespa ayah saya. Yang lain bebek, nggak pakai kopling. Saya pakai Vespa. Saya ingat sekali. Saya masukkan gigi. Saya ingat orang tua saya bagaimana memasukkan gigi. Lalu saya putar giginya dan saya lepaskan koplingnya dan terbanglah motor itu. Saya jatuh di pojokan jalan dengan Vespa kesayangan papi saya, penyok. Siapapun saudara-saudara yang punya Vespa pasti bisa membayangkan sakit hatinya seseorang yang menjaga bodi motor itu, penyok begitu ya. Dan saya jatuh. Maka saudara-saudara, kalau yang pertama siapa takut datang dengan gagah tapi sebenarnya pura-pura tidak takut. Yang kedua, siapa takut datang dalam keangkuhan sehingga lalu menjadi gegabah. Siapa takut datang dalam keangkuhan sehingga kita tidak datang dengan persiapan. Datang hanya karena ingin memamerkan diri. Datang hanya karena ingin supaya saya dapat pengakuan. Siapa takut datang bukan dengan sebuah perhitungan, dengan sebuah pertimbangan, dengan sebuah kehati-hatian.
Dan siapa takut ini lalu berakhir dengan sesuatu yang tidak baik. Nah, maka saudara-saudara, saya bukan bermaksud untuk menyalahkan pembuat tema ini. Ketika kita bilang, oke, saya gereja mau melakukan misi Allah. Masih ingat ya, mestinya dari minggu pertama kita diingatkan bahwa misi gereja adalah misinya Allah. Missio Dei, bukan misinya gereja sendiri. Gereja datang untuk mengerjakan pekerjaan yang adalah pekerjaan Allah. Saya setuju, kita tidak boleh takut. Tapi rasanya saya pikir saudara-saudara akan setuju bahwa kita tidak datang dengan menjadi orang yang pura-pura tidak takut padahal kita takut, atau menjadi orang yang kelihatannya tidak takut hanya sekedar untuk memamerkan kesombongan lalu gegabah melakukan sesuatu yang tak benar, yang tidak dengan perhitungan, bahkan salah. Maka saudara-saudara, rasanya siapa takut ini perlu ditempatkan di dalam saya harus sebut posisi yang lebih rendah hati, yang lebih down to earth, yang lebih hati-hati. Karena saudara-saudara, siapa takut ini harus datang di dalam pengertian yang benar, dalam pengertian, di dalam kesadaran, di dalam kesungguhan sebagai gereja. Saya yakin saudara-saudara, saudara-saudara akan setuju bahwa gereja yang melakukan pelayanan, memperjuangkan misi Tuhan, mestinya bukan gereja yang pura-pura, bukan sekedar gereja yang sombong, bukan gereja yang gegabah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat dengan cepat apa yang kita sudah baca. Di dalam Injil Yohanes pasal 6, saya langsung saja fokus pada 2 ayatnya ya. Ayat 19 dan ayat 20 dalam keseluruhan cerita. Para murid di situ ditunjukkan bahwa mereka ketakutan. Kenapa mereka ketakutan? Karena pada saat itu mereka melihat Tuhan Yesus yang ditunggu-tunggu tidak datang-datang, tapi akhirnya datang, tetapi jalan di atas air, di tengah-tengah laut, di tengah-tengah air yang sedang menggelora dan angin kencang. Lalu Tuhan Yesus ada di situ, lalu mereka ketakutan. Dan di dalam ayat 20 dikatakan bahwa Yesus kemudian bilang, "Ini aku, jangan takut." Sekali lagi saudara-saudara, mengapa para murid takut? Salah satu jawaban saya rasa yang baik untuk kita ingat adalah karena mereka tidak mengenali Yesus pada saat itu. Mereka tidak berhasil mengenali Yesus yang berjalan di atas air. Di dalam Injil Yohanes lebih sederhana ya ceritanya, karena dikatakan mereka takut begitu saja. Tetapi kalau saudara mengecek di dalam Injil Matius atau Injil Markus, itu ada yang terkenal sekali kalimatnya, karena mereka semua menyangka Tuhan Yesus itu hantu gitu ya. Mereka dikatakan bahwa mereka menyangka Tuhan Yesus itu hantu. Dan ini menjadi sesuatu yang baik untuk kita ingat dan lihat saudara-saudara, bahwa persoalan kenapa para murid pada saat itu takut adalah karena mereka tidak mengenali Yesus dengan baik. Mengenali Yesus adalah sesuatu yang tidak begitu saja mudah. Kalau saudara nanti mengikuti dengan baik cerita di dalam Injil Yohanes pasca Yohanes pasal 6, saudara akan bisa melihat bagaimana para murid terus harus berjuang untuk mengerti sebenarnya Tuhan Yesus itu bagaimana, maunya apa yang diperjuangkan. Mereka heran karena Tuhan Yesus malah ngobrol sama perempuan yang tidak pernah diajak ngobrol oleh banyak orang. Tuhan Yesus malah justru ngobrol dengan orang-orang yang dijauhi oleh orang banyak. Tuhan Yesus malah bersengketa dengan para pemuka-pemuka agama yang memperjuangkan hukum dan aturan. Tuhan Yesus mencoba untuk menyampaikan bahwa dia justru akan mati, bukannya malah berperang. Ada begitu banyak hal yang harus dipahami oleh para murid. Saudara-saudara, saya tunjukkan saja sedikit pasal yang juga justru menarik. Itu adalah pasal 6 ayat 60 sampai 66. Saudara bisa tengok di Alkitab, judulnya aja sudah menarik. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea.
Jadi para murid itu beberapa akhirnya mengundurkan diri, saudara-saudara. Para murid ini bukan yang 12 itu saja ya, yang dimaksud adalah orang-orang yang ngikutin Tuhan Yesus, yang tadinya kagum, yang tadinya seneng ngikut Tuhan Yesus, tetapi lalu di tengah jalan mereka, loh kayaknya saya nggak paham nih apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Saya kok nggak ngerti apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan lalu beberapa dari mereka mengundurkan diri. Saudara-saudara, persoalan yang mau ditekankan di dalam Injil Yohanes pasal 6 adalah bahwa ketika orang-orang ingin menjadi murid Kristus, menjadi gereja yang baik, gereja yang melakukan misi, mengabarkan kabar baik, bicara tentang cinta kasih, bicara tentang tanggung jawab pekerjaan Allah yang mau disampaikan kepada orang banyak. Itu adalah gereja yang harus belajar mengakui bahwa memahami Kristus itu tidak selalu mudah. Kalau di dalam surat atau pesan yang sampai kepada saya sebelum menyampaikan khotbah ini, tujuan dari khotbah ini adalah berharap jemaat dapat memahami tantangan gereja untuk melakukan misi di tengah-tengah dunia. Maka saya akan jawab, saudara-saudara. Tantangan gereja melakukan misi itu apa? Bukan soal ada banyak orang benci kita, bukan soal bahwa ada banyak orang gak senang sama gereja, bukan soal gereja dilemparin batu dan dibakar, bukan soal ada orang yang intoleran, bukan soal pemerintah. Tantangan gereja yang bermisi adalah kesediaan kita untuk mengakui bahwa kadangkala kita tidak ngerti, kita tidak paham, dan kita tidak selalu tahu semua kehendak Kristus. Ini akan jauh membawa kita pada kesadaran bahwa kalimat siapa takut itu dikatakan dengan hati-hati. Apakah kita sudah memahami Kristus? Begitu kita mengatakan saya sudah memahami Kristus, maka lalu kita tidak belajar pada apa yang Kristus perjuangkan. Selalu saya senang menggunakan contoh Petrus, saya rasa itu ya, cerita yang terkenal ketika Petrus melawan kalimat dari Tuhan Yesus. Tidak sekali-kali engkau akan menderita, aku akan membela. Tapi Tuhan Yesus selalu mengingatkan Petrus bahwa kau berjalan bersama dengan aku sekian lama, tapi kau tidak mengatakan apa yang dikatakan oleh Allah. Kamu tidak paham, kamu tidak belajar. Saudara-saudara, barangkali ini juga menarik untuk kita sama-sama akui. Salah satu kesadaran gereja yang penting dan tantangan untuk kalau gereja mau bermisi adalah bahwa kita ini orang-orang yang tidak selalu paham dan kita harus belajar. Bermisi, gereja yang bermisi pertama-tama adalah gereja yang belajar. Bukan gereja yang melakukan ini dan itu. Bukan gereja yang pengen melakukan ini dan itu. Bukan gereja dengan keangkuhan yang menyalahkan ini dan itu. Saya suka tidak mengerti ya kadang-kadang. Hati-hati ya saudara-saudara, zaman sekarang ini kan berbagai macam hal ada. Di HP kita, YouTube itu memperlihatkan berbagai macam pengajaran-pengajaran. Terakhir saya lagi ditunjukkan seorang pendeta yang berkhotbah dan bercerita dan menyebut nama gereja dan menyalahkan bahwa gereja ini nggak benar, gereja ini nggak benar, gereja ini nggak benar. Saya suka merasa ya oke. Apakah dia sudah benar? Apakah dia sudah jadi Tuhan atau bagaimana begitu ya? Saudara-saudara, misi gereja pertama dan tantangan misi gereja yang pertama-tama adalah kerendahan hati untuk terus belajar mengenali Kristus. Bagaimana gereja akan membagikan kabar baik dan damai sejahtera ketika gereja tidak mengerti tentang apa damai sejahtera yang diperjuangkan oleh Kristus? Bagaimana gereja mampu mengatakan bahwa dia memberikan dan membagikan cinta ketika gereja tidak belajar memperjuangkan cinta? Saya jadi ingat
Lalu ketika saya masih ada di gereja, di jemaat, bukan sebagai dosen, lalu beberapa anggota gereja pernah protes kepada saya karena saya sama dengan majelis jemaat tentu ya, bersama dengan para penatua mengambil sebuah keputusan untuk melakukan penggembalaan kepada salah seorang anggota gereja. Karena ada persoalan gitu ya, secara umum saja saya ceritanya. Ada persoalan lalu diputuskan dilakukan penggembalaan. Lalu protes beberapa orang datang kepada saya dan mengatakan, gereja itu mengampuni, kenapa dihukum? Gereja itu harusnya mengasihi, tidak perlu dihukum, gitu ya. Nah, saudara-saudara, ketegangan-ketegangan semacam ini seringkali terjadi di dalam gereja karena kita ternyata masih gagap untuk memahami apa artinya cinta kasih. Apakah cinta kasih itu adalah membiarkan orang salah, membiarkan orang berdosa, membiarkan orang tidak ditegur ketika dia melakukan sesuatu yang tak baik? Atau cinta kasih itu justru adalah menyatakan kebenaran? Di sisi yang lain saya juga setuju bahwa kita bisa gagap karena ternyata ada banyak penggembalaan yang dilakukan oleh gereja bukanlah sebuah bentuk dari cinta, karena ternyata hanya sekedar hukuman, hanya sekedar ketidakpedulian, hanya sekedar sebuah bentuk dari penghakiman tanpa ada pastoral yang serius, pendekatan yang baik. Saya suka marah dengan keadaan ini dan itu terjadi di gereja. Itu terjadi di mana-mana. Ada orang punya masalah, katanya penggembalaan, tetapi ternyata tidak pernah ada apapun, tidak ada teguran, tidak ada percakapan, tidak ada upaya untuk membuat dia sadar pada kesalahan. Hanya sekedar datang 1-2 kali lalu diputuskan saja selesai atau tidak selesai masalahnya. Jadi akhirnya di satu sisi muncul orang-orang yang protes tapi tidak paham apa itu kasih. Gereja lalu melakukan sesuatu katanya dengan kasih tetapi juga tidak serius memperjuangkan cinta kasih itu sendiri. Akhirnya kita sadar bahwa ada banyak hal yang kita perlu betul-betul pelajari dari Kristus. Dan ini yang rasanya bisa menjadi hal yang kita ingat dengan baik ya saudara-saudara. Apa tantangan gereja bermisi? Tantangan terbesar kita adalah bersedia mencoba untuk terus-menerus belajar memahami kehendak Tuhan. Mungkin kita punya pertanyaan lagi. Apa sih yang membuat kita tidak mau belajar dan mengenali Kristus dengan serius dalam hidup? Selain soal keangkuhan tadi atau juga soal pura-pura ngerti, pura-pura tidak takut. Saudara-saudara, salah satu yang baik untuk kita bisa pelajari dari bacaan kita Yohanes 6 dan Efesus tadi adalah keseriusan kita untuk berakar kepada Kristus. Berakar kepada Kristus itu adalah keluar dari sekedar apa yang kita tahu. Betul-betul mencoba untuk melihat dan membiarkan kehendak Tuhan itu berbicara dalam hidup kita. Kita berusaha untuk mengerti dan mau tahu tentang apa yang baru. Saudara-saudara, salah satu yang sering terjadi di dalam kehidupan beragama adalah sekedar mengulang-ulang apa yang lama. Tidak mau belajar pada yang baru. Kenapa? Karena yang baru itu seringkali membuat kita menjadi khawatir, tidak ngerti, tidak aman. Ada sesuatu yang tidak baik kesannya. Lebih baik kita pakai pemahaman kita yang lama, lebih aman, lebih nyaman. Di dalam kehidupan sehari-hari banyak ini ya yang bisa jadi contoh. Misal saudara-saudara, salah satu yang sangat bisa kita ingat misalnya beberapa waktu lalu ketika teknologi mulai maju, telepon menjadi semakin pintar, lalu orang mulai pakai Alkitab di dalam handphone. Sekarang sih rata-rata sudah begitu ya saudara-saudara. Kecuali saya yang masih pakai Alkitab karena khotbah. Karena saya tahu ada gereja yang marah betul karena pendetanya baca Alkitab dari tablet. Apa
itu pendeta kok baca Alkitab dari tablet? Jadi penyerahan Alkitabnya tuh tablet. Ya, saudara-saudara ketawa ya, karena saudara merasa, iya jangan gitu ya. Kalau pendeta harus pakai buku yang dicetak. Tapi kan saudara-saudara sebagian besar sudah pakai tablet atau gadget ya. Udah nggak terlalu masalah lah. Pendeta aja yang jangan. Kalau lagi khotbah, kalau nggak khotbah pakai. Kalau khotbah jangan. Tapi ini menarik saja saudara-saudara. Beberapa waktu lalu orang sangat-sangat marah ketika orang baca Alkitab pakai handphone. Ya, penatua duduk di depan, buka handphone. Itu lihat penatuanya main HP. Penatuanya bilang, "Loh, saya ini lagi baca Alkitab." Siapa yang tahu itu baca Alkitab? Bisa jadi dia lagi buka WA. Makanya jangan pakai Alkitab dalam gadget karena sambil WA. Padahal kalau buka Alkitab pakai ini sambil WA ya bisa juga ya saudara-saudara ya. Dulu orang merasa ini tidak nyaman. Dan orang bereaksi begitu rupa. Dan kayak gini tuh banyak sekali terjadi di dalam kehidupan. Kenapa tidak nyaman? Karena yang baru itu selalu menantang kita untuk belajar. Menyesuaikan diri, beradaptasi, mencoba untuk paham. Apakah memang gadget itu salah atau gadget itu bisa menjadi sesuatu yang baik. Sekarang kita sudah belajar sekian lama, akhirnya kita bisa lebih memaklumi. Kita bahkan sudah menggunakan. Beberapa waktu lalu saya dengan teman-teman dari Fakultas TI di UKDW melakukan semacam pembinaan penggunaan aplikasi membaca Alkitab untuk menciptakan komunitas digital. Jadi belajar baca Alkitab melalui gadget, tetapi sambil kita ikut memberikan catatan, memberikan komentar, memberikan renungan, sehingga kemudian orang belajar sama-sama. Semua orang lalu akhirnya belajar. Tapi ini memperlihatkan ketegangan bahwa ternyata orang tidak selalu cepat dan mudah untuk bergerak masuk ke dalam sesuatu yang baru. Dibutuhkan waktu untuk belajar dengan baik. Banyak orang tua tidak belajar bahwa anak-anak muda saat ini sangat banyak tahu. Anak-anak muda tidak lagi bisa dikatakan bahwa kamu tidak tahu apa-apa. Karena jangan-jangan kita orang tua malah justru tidak tahu apa-apa. Waktu pandemi beberapa waktu lalu saya ingat bertemu dengan beberapa anak muda yang mentertawakan orang tua yang tidak tahu harus kerja apa di tengah-tengah pandemi. Karena justru mereka bisa bekerja dengan sangat hebat melalui internet. Mereka menghasilkan, beberapa malah mendapatkan penghasilan yang sangat luar biasa dari internet. Banyak orang tua harus belajar bagaimana anak-anak itu menjadi orang-orang yang sangat tahu banyak. Sehingga kemudian kita bisa bersikap dengan baik kepada anak-anak kita dengan tepat. Maka saudara-saudara, persoalan beriman dan bermisi juga sama. Apa yang mau dilakukan oleh gereja di tengah masyarakat saudara-saudara? Kita harus belajar tentang masyarakat. Kita harus belajar tentang Kristus. Kita harus belajar tentang cinta seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Kita tidak bisa sekedar hanya mengatakan bahwa saya sudah tahu apa yang mau dilakukan. Penutup ya, sekedar cerita. Beberapa waktu lalu saya pernah cerita juga soal ini, saya ingat. Ketika saya mengatakan kita banyak melakukan misalnya aksi sosial. Gereja membagikan sesuatu ke panti asuhan, melakukan sesuatu kepada lembaga-lembaga sosial. Lalu kita berpikir bahwa kita sedang melakukan misi salah satunya. Tapi kalau saudara-saudara ngobrol dengan banyak penyelenggara panti asuhan dan lembaga-lembaga sosial, maka mereka seringkali mengatakan, dan ini selalu saya ingat dengan baik, mereka selalu mengatakan bahwa kami bukannya tidak bersyukur kalau ada orang gereja datang bagi makanan, bagi buku, ngasih sesuatu begitu. Kami bukannya tidak bersyukur, tetapi kadang-kadang gereja tidak ingat bahwa kami itu membutuhkan bukan sumbangan-sumbangan yang datang bergantian hanya pada hari raya. Tetapi kami itu membutuhkan dukungan yang lebih dapat kami prediksi,
donatur yang tetap, yang datang secara tetap, sehingga kemudian kami bisa menghitung budget, kami bisa menghitung pendapatan, kami bisa memprediksi pengeluaran. Kami bukan hanya sekedar tempat untuk kalau ada Natal datang gereja A, Natal berikutnya gereja A udah gak tahu datang kemana lagi, karena gereja A punya acara di tempat lain. Saudara-saudara, ini adalah kalimat yang dikatakan. Ada sebuah lembaga sosial di Bekasi yang pernah mengatakan, kami senang kalau gereja datang memberikan uang. Tetapi sebenarnya uang kami sudah cukup. Kami punya donatur tetap dari luar negeri. Tapi yang kami butuhkan itu pemuda-pemuda gereja yang mungkin secara berkala datang menjadi volunteer supaya tenaga kami bisa cuti. Kami itu tidak pernah cuti karena susah sekali mencari infal gitu ya, kalau pakai bahasa orang-orang yang suka ada di rumah tangga gitu ya, pengganti. Kami nggak bisa cuti karena staf kami sedikit. Tetapi pemuda gerejanya datang 1 hari nyanyi lalu pulang. Kami membutuhkan orang yang komit, barangkali datang di dalam 1 minggu sehingga kemudian kami bisa mengatur siapa yang akan bisa pergi. Saudara-saudara, tentu ini bukan copycat harus begitu bentuk programnya. Tapi kemudian itu menyadarkan saya betapa banyak kegiatan gereja datang bukan di dalam sebuah keinginan untuk mengerti, tahu, mempelajari dan mencoba menerjemahkan apa yang dibutuhkan oleh mereka. Gereja harus datang di dalam pengertian, di dalam kesadaran bahwa kita ini harus terus belajar. Dan saya mau menutupnya, gereja harus datang bermisi di tengah masyarakat dengan sebuah kesadaran bahwa kita tidak tahu semua hal. Kita harus belajar menerjemahkan agar kehendak Kristus dan gereja itu sendiri berakar kepada Kristus secara serius. Saudara-saudara, mari GKI Klaten dan bersama dengan gereja-gereja di berbagai tempat melakukan misi gereja dengan gembira, dengan semangat. Tidak takut, tapi bukan pura-pura berani. Tidak takut, tapi bukan dalam keangkuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.